Berapa usiamu? Ku tatap lekat gadis berkudung abu-abu yang baru masuk dari arah pintu apartemenku. Ia langsung terdiam di tempat, menatapku sekejap lalu menunduk ke posisi kakinya berpijak. Gemetaran, ketakutan, atau apa? Dasar gadis desa. Bah, aku paling tidak suka dengan model perempuan seperti ini. Terlalu lugu, tidak menantang, apalagi menarik untuk dijadikan pasangan. Apa? Pasangan? Sem 19. Panggil aku Om atau Tuan, tegasku dengan suara kubuat mengerikan. Aku 10 tahun lebih tua darimu, kau lebih cocok jadi putriku, paham? Aku melempar puntung rokok yang baru selesai kusesap ke arah kakinya yang hanya beralas kaos kaki warna coklat. Ya, coklat. Dipadukan dengan jilbab dan pakaian longgar panjang abu-abu, begitu terlihat suram. Di mana letak menariknya perempuan seperti ini? Cantik? Tidak, tidak tahu. Karena dia menggunakan penutup muka yang hanya memperlihatkan matanya. Jadi, dia pasti tidak mungkin cantik. Makanya wajahnya ditutupi. Seperti itu kan memang? Setiap orang akan menonjolkan apa yang menarik darinya dan menutupi kekurangannya. Jadi kalau dia menggunakan penutup muka begini, maka aku pastikan dia pasti menutupi wajah jeleknya. Jelas saja dia gadis desa. Wajahnya pasti tak menarik, penuh noda dan jerawat di mana-mana. Benar-benar bukan levelku. Seksi, tidak. Pintar, jelas tidak. Menggoda, apalagi itu. Kesialan seumur hidup, aku harus menikahinya, kemudian nanti akan menjadi duda darinya juga. Ya, pernikahan ini hanya sementara. Sampai Opa menutup mata selama-lamanya. Semoga tak lama lagi. Oh, bayangkan, Opa yang sekarat lalu aku yang harus ditumbalkan, menikahi gadis desa. Gadis desa dari kampung halaman Oma dulu. Seperti orang mengidam saja kan, sudah sekarat banyak permintaan, harus dituruti pula. Iya, kalau hanya meminta makanan atau apalah, ini malah memintanya aku menikah. Hei, menikah? Ah, sudahlah, nanti juga aku ceraikan setelah urusan dengan Opa selesai. Walau ini sungguh mengesalkan, lebih untung kalau nanti aku menduda dari seorang perempuan cantik, seksi, terkenal, dan dambaan para pria seantero jagat raya. Atau minimal bunga desa lah. Setidaknya ada yang bisa kubanggakan dari status duda itu. Duda dari siapa dan bekas siapa. Kalau darinya ini, malu saja mengakuinya. Ia mengangguk, takut-takut benar-benar membuatku mual. Masuk kamarmu, di sana. Aku menuju kamar tepat di sebelah kamar utama, di sisi kamarku. Hanya ada 3 kamar di apartemen ini, 1 kamar utama, kamarku. 2 kamar kosong di sebelah kamarku, 3 kamar pembantu. Ada pembantuku yang tidur di sana, atau bagaimana kalau aku minta dia tidur dengan pembantuku saja? Ah, ide bagus. Agar semakin paham kastanya. Dan hukuman karena menerima perjodohan dengan lelaki yang terlalu sempurna untuknya ini. Hei, aku berbalik dan ingin mengubah instruksi. Agar ia tidur di kamar pembantu. Tapi terlambat, pintu kamarnya sudah tertutup rapat. Aku memicikan mata, lalu membuang napas kasar. Biarkan sajalah, daripada nanti dia keluar lagi dan aku harus kembali melihat dia dengan penampilan yang membuatku ingin muntah rasanya. Ku buka laptop di ruang tamu dan mulai mengurus pekerjaanku, mengamati pergerakan saham yang mulai kacau beberapa minggu belakangan. Hanya aku yang bisa menyelesaikan semua ini. Cucu opa yang lain mana bisa, karena aku yang paling cerdas di antara mereka semua. 1 minggu yang lalu, kamu harus menikah dengan gadis dari desa Oma. Suara mami membuatku segera menginjak rem mobil mewah yang sedang kukendarai. Kenapa? Tanyaku terkejut. Itu perintah, tidak bisa dibantah. Opa ingin salah satu cucunya menikah dari gadis yang sama dengan kampung halaman Oma. Mami bersuara resah, tapi seperti tak bisa membantah dari seberang telepon sana. Dari desa, aku meyakinkan pendengaranku. Iya, dari desa, kamu masih beruntung bisa memilih. Bukan opa yang langsung menunjuk siapa. Pokoknya siapa saja yang kira-kira kamu suka, yang penting dari desa itu. Sebutkan namanya, kita segera lamar dia. Untung apanya, aku tidak mau, bantaku dengan suara menekan. Tidak bisa, ini permintaan opa sayang. Suara mami melemah memujukku. Salah satu cucunya kan, Alvin saja, Alex atau Angga. Kenapa harus aku? Kusebutkan nama-nama saudaraku yang seluruhnya laki-laki. Ya, aku 4 bersaudara, laki-laki semua. Alvin dan Alex itu bahkan kakakku.
usianya lebih tua dariku. Angga juga hanya terpaut usia 2 tahun di bawahku. Kami semua belum menikah. Kenapa aku yang ditunjuk? Tidak bisa sayang, Alvin dan Angga sudah punya tunangan. Alex juga sudah punya gandengan. Tinggal kamu yang jomblo. Siapa bilang? Banyak yang antri untuk ku kencani. Tapi tidak ada yang serius kan? Itu karena aku terlalu pemilih, apalagi soal pendamping hidup. Mami tahu kan, aku ini terlalu oke untuk perempuan biasa. Tampan, kaya, mapan, pintar. Apa yang kurang dariku? I'm perfect. Bahkan dibanding Alvin, Alex, atau Angga, ya kan? Makanya aku tak bisa memilih kekasih sembarangan seperti mereka. Harus selevel. Kataku dengan pede sekali. Pede? Ya jelas lah, pede. Semua yang kukatakan memang benar. Tapi hanya kamu yang belum punya pacar. Saya mengajak jadian salah satu model tercantik di negeri ini detik ini juga. Dan mengubah status jombloku sekarang. Aku berkelit untuk terakhir kali dari permintaan gila ini. Terlambat, Opa sudah memutuskan. Kamu harus menikah dengan salah satu gadis dari desa itu. Keberuntungan yang tersisa hanya kamu bisa memilih dengan siapa gadis desa yang akan kamu nikahi. Mami, dengar aku. Tidak ada gadis desa yang selevel denganku, seperti langit dan bumi. Aku tidak sudi, ini soal masa depan. Tidak ada bantahan Aldo, Opa sudah memutuskan dan tak ada yang bisa membantah, sekalipun Mami. Maaf, Mami hanya menyampaikan, kamu tahu konsekuensi membantah perintah Opa, apalagi ini permintaan. Lalu sambungan telepon itu terputus, seiring dengan aku yang segera memukul kemudi kencang-kencang. Menikahi gadis desa, gadis kampungan, sial. Yang penasaran sama ceritanya bisa baca di deskripsi video ini ya. Sudah aku sertakan link ceritanya dan informasi selengkap-lengkapnya.